Kiss Pro Podcast. Hai Sobat Pilar dimanapun kalian berada, gimana kabarnya hari ini? Oke, pasti baik ya, harusnya baik sih Sobat Pilar. Berharap yang baik-baik sama kamu gitu ya. Oke, selamat datang di Kipot Kiss Pro Podcast. Dan kali ini tentunya aku nggak sendiri ya teman-teman. Aku ada cewek-cewek cantik nih yang mau menemani aku begitu ya. Mungkin kita bisa kenalan dulu kali ya dari yang paling cantik. Oh enggak, cantik semua. Oh sorry. Ini dari kakak cantik nih yang sebelah kanan aku. Oke, pendamping sebelah kanan. Pendamping. Cerdas cermat kita. Oke, saya Irnida, panggil saja Irni. Sehari-hari saya sebagai psikolog klinis, relawan di PKBI Jawa Tengah. Oke, wow, ini perdana ya kita ketemu ya Kak Iri ya. Oke, kalau di sebelah kiri nih, oh my god, Oh. Oke, perkenalkan teman-teman, aku Rey gitu ya, biasa dipanggil Kak Rey, Mbak Rey boleh, panggil sayang juga boleh sih kebetulan Tante. ya. Aduh jangan dong kalau tante ya. Aku konselor sebaya di Youth Center Pilar PKBI Jawa Tengah. Sama kayak Kak Irni, aku juga relawan di sana. wow, oke. Kadang-kadang rela, kadang-kadang melawan. Betul. Melawan yang seperti apa ini? Ya itu kita bahas nanti di belakangnya. Jangan di kamera ya guys ya. Oke, kali ini tentunya kita akan membawa tema yang menarik ya teman-teman ya. Karena kalian juga kalau ngeklik video ini kalian pasti relate gitu kan ya. Kalau kita akan membahas tentang overthinking gitu ya. Ini pasti teman-teman Pilar suka banget ya overthinking ya, makanya diklik gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir gitu ya, sebagai remaja gitu, overthinking tuh normal nggak sih? Kayak kan overthinking kan jadi kita bisa tahu lebih detail gitu ya. Terus kita bisa bikin SWOT mungkin gitu ya. Jadi kita bisa ngeplan mungkin kayak peka sama detail gitu ya. Terus kalau seumpama kita melakukan kesalahan gitu, kita tuh jadi bisa mikir kayak, oh tadi aku harusnya nggak ngelakuin itu ya gitu. Jadi kita lebih bisa mengontrol diri mungkin dan berempati gitu kan. Tapi gimana sih cara kita tahu kalau overthinking kita ini tuh biasa atau normal, atau malah bahaya dan butuh bantuan? Nah, tentunya kita bahas di sini sekarang ya. Dan pertama-tama aku mau ngajak ngobrol dulu Kak Irni dong. Halo. Kita mulai dari yang basic dulu gitu ya. Iya. Sabar ya Kak Ria. Kamu Satu-satu. Aku tunggu. Kau jadi back burner. Oke, dari mulai yang basic dulu. Sebenarnya overthinking itu apa sih Kak Irni? Oke, kita bahas satu-satu ya. Oke, overthinking. Kita sering dengar ya. Kita kupas dari satu persatu dari bahasanya. Kalau ini kan memang bahasa Inggris ya. Over artinya kalau kita cari di kamus atau di Google Translate artinya berlebihan, ya kan. Thinking berpikir atau pemikiran. Jadi pemikiran yang berlebihan. Gimana seseorang berpikir secara berlebihan terhadap sesuatu hal apapun itu. Bisa tentang masa depannya, bisa tentang pekerjaan sehari-hari, banyak hal gitu. Sehingga dia fokusnya di itu aja gitu. Ada kesan takut, ya kan. Jadi kalau kita saya tanya nih sekarang, kalau kita berbicara overthinking tuh lebih mengarahnya kemana? Sesuatu yang positif atau negatif? Negatif sih kalau aku ya. Ya Kalau karena overthinking tuh iya, Iya over kan? gitu Cenderung ya, over cenderung sesuatu negatif over itu kan sih. tidak baik ya. Overdosis, Iya. overweight, ya Iya, kan, betul. lebihan berat badan. overprotective. Overprotective, Oh my God. apalagi over lainnya. Oke. Banyak sesuatu yang over itu tidak baik. Jadi Iya. sebenarnya sama, overthinking itu juga sesuatu yang lebih mengarah tadi ke negatif. Kata hal yang mengarah ke sesuatu yang negatif, namanya juga negatif, pasti dampaknya juga negatif juga. Oh, gitu. oke. Wow, keren banget. Kalau Kak Ri
dari sisi konselor sebaya, ada yang karena remaja biasanya yang simpel-simpel ya. Iya sih, bener sih. Ada pandangan yang berbeda Iya, tidak? beliau ini menjelaskan dengan sangat komprehensif. Sedangkan kalau di kepala aku tuh, oh gitu ya. Kita Gen Z ini kan suka ya sederhana gitu ya. Jadi kalau misalnya disederhanain, overthinking tuh kayak kita stuck gitu loh di kepala kita stuck di satu sisi itu aja gitu, di momen itu aja, seolah-olah kita hidup di situ. Biasanya kalau kita overthinking itu kan antara kita terjebak di masa lalu atau di masa depan gitu ya, mengkhawatirkan sesuatu di masa depan. Jadi kayak kita nggak bener-bener mindful ada di masa ini gitu loh, nggak present gitu loh. Iya, nggak menikmati. Iya. Gitu, enjoy. Jadi kalau kita ngomongin soal overthinking tentu ngomongin soal kita kejebak di kepala kita gitu ya, yang mungkin simple gitu tapi terus terjadi berulang-ulang gitu, dan itu mengganggu keseharian kita sih pasti. Oke. Tapi kalau menurut Kak Ari sendiri nih, perbedaan overthinking dengan kita berpikir panjang atau kritis itu apa ya? Oh waduh. Kalau menurut aku ya, ketika kita ngomongin soal overthinking gitu, tadi udah dijelasin sama Kak ini ya, itu konteksnya memang lebih cenderung ke negatif gitu, karena kan berlebihan gitu-gitu ya. Nah sedangkan kalau kita ngomongin soal berpikir panjang, itu kayak kita lebih ke planning gitu nggak sih, kayak kita itu visioner gitu kan, kalau bahasa Gen Z-nya ya. Jadi kayak kita itu punya perencanaan akan masa depan, dan itu kita melalui proses pemikiran yang cenderung lebih produktif gitu, karena kita kan menganalisis gitu ya, melihat dulu deh saat ini gitu di lingkungan itu seperti apa yang harus kita lakukan gitu kan, dianalisis satu-satu, kemudian direncanakan apa yang akan dilakukan. Itu bener-bener sistematis gitu loh, jadi terstruktur. Tapi kalau kita ngomongin soal overthinking, khususnya aku sebagai salah satu Gen Z yang suka ngopi ini, kalau overthinking itu ya yang aku khawatirkan adalah dampak negatif di masa depannya gitu. Kayak kalau ini nggak jadi gimana ya, kalau aku berlebihan gimana ya gitu. Kalau menurut aku gitu sih bedanya. Tapi sebenarnya ada nggak sih positifnya dari overthinking, Kak Irni? 90% lebih ke negatif ya. Karena kan Kak, sebenarnya kalau dipikir-pikir kan kita overthinking itu ya karena tadi yang aku sempat mention gitu ya di awal teman-teman, kalau ya kita ini jadi lebih tahu detail mana nih yang harus ini kita perbaikin gitu ya, terus lebih berempati karena kita mikir kalau kayaknya tadi nggak pantas diomongin deh gitu kan, dan segala macamnya. Aku rasa semua orang punya kecenderungan overthinking ya, maksudnya berpikir kadang berlebihan dikit, ada ketakutan, itu wajar ya kan. Maksudnya kadang kita aduh besok ujian gimana nih, aduh gak bisa tidur. Itu aku rasa semua orang juga pernah mengalami hal yang sama. Besok ujian ini aku nilaiku gimana, aku kan belum belajar, belum apa segala macam. Sebenarnya itu nggak apa-apa sih, wajar. Cuman kalau itu jadi kita fokusnya ke situ, akhirnya kita nggak bisa mengalihkan ke yang lain karena kita fokus di situ. Kita nggak takut nilainya jelek terus kita cuma pikir aja, nggak ngapa-ngapain, doing nothing, cuma tiduran meratapi nasib. Nah, karena kayak terlalu gitu. terpaku di satu fokus di satu situ. Jadi kata kuncinya lebih fokus ke satu hal itu gitu. Dengan kita fokus itu akhirnya kan kita energi kita habis ya, habis tenaga pikiran kita semua. Jadi gitu otomatis kena ke psikologis kita gitu kan. Jadi dampaknya macam-macam. Jadi sebenarnya overthinking itu salah satu komponen dalam psikologi kecemasan. Nah, jadi itu bagian dari kecemasan juga, berpikir yang berlebihan, ketakutan, ada kecemasan, gugup dan segala macam. Nah, itu masuk di komponen itu psikologis. Kalau komponen fisiologisnya ya, kalau kita ketakutan kemudian gugup kan jadi gemeteran, jantung berdetak berdegup kencang, keringat dingin, terus napasnya pendek-pendek, sesak nafas. Yang berhubungan dengan fisik kita ini tuh bermasalah. Betul, gitu akhirnya ya. dampaknya ke fisik kan, karena dari psikologis tadi itu. Jadi kayak muntah, mual, kadang banyak anak-anak Gen Z yang saya temui itu asam lambung, GERD, itu banyak banget. Tapi gitu. itu bisa disebabkan karena kecemasan. Mayoritas itu dari
mengaruh psikologis atau karena stres, ya karena dia ketakutan, ya ada berpikir yang tadi berlebihan kayak gitu, itu pengaruhnya ke situ. Oke, wow. Tapi kan mungkin Kak Irni udah ini ya menyelam ke daerah psikolog dan sebagainya, itu kan udah lama gitu. Nah, dari kasus-kasus yang Kak Irni pernah dapet ini, sebenarnya yang paling rentan untuk seorang manusia gitu ya, itu dapat overthinking gitu ya, itu tuh dari umur berapa aja? Dan maksudnya apakah anak-anak, apakah dewasa, apakah remaja begitu? Kalau anak-anak kayaknya masih polos ya, dia masih berpikir apa ya, adanya, main ya sana kan, sini main gitu. Kadang dia nggak nyadar dia disakitin, dia nggak nyadar gitu ya. Artinya bahkan kalau kita ngomong lebih ekstrim lagi, kasus-kasus kekerasan, kadang anak kecil tuh kan nggak ngerti bahwa dia sebagai korban, gitu, sehingga dia tetap aja ceria, happy kesana kesini gitu. Nah, akhirnya baru muncul ketika remaja yang namanya, ya kita jelasin panjang ya, namanya delayed trauma. Ada trauma yang tertunda kita sudah dewasa. Nah, sebenarnya kalau anak kecil ya belum terlihat. Nah, tadi yang kita sempat singgung ya, remaja. Ya, teman-teman remaja itu rentan karena apa? Tadi karena ada perubahan ya, remaja itu mengalami perubahan fisik, psikologis, emosional, semuanya itu jadi satu. Dari yang anak-anak polos berubah kan gitu. Dengan perubahan fisiknya aja dia mungkin nggak nyaman, misalnya kok aku payudaraku gede banget sih, teman-temanku gitu aja kita udah nggak pede loh. Akhirnya kita jadi overthinking, gimana ya caranya nih, aduh aku nggak pede nih, takut nih kalau ketemu, malu lah apalah, malu sama cowok kalau ketemu dan sebagainya gitu. Itu kan dari perubahan hormon ya, fisik ya kan, belum psikologis dan lain-lain. Belum kalau menstruasi ada namanya apa, premenstruasi sindrom, PMS. Banyak hormonnya itu berubah-ubah, bergejolak gitu ya. Bergejolak. Itu yang buat dia juga, kok kulitku sekarang jadi hiteman sih gitu. Oh, jerawatku, nah perubahan kan. Jerawatku jadi gak pede, belilah skincare segala macam. Ya kan, dicobain biar putih. Karena di iklan kita sekarang ini kan sosok cantik, ya kan, perempuan cantik itu yang putih, langsing, rambutnya lurus, panjang. Aduh, tidak bayangkan, realistis apa nggak stres kalau dia dilahirkan dari latar belakang yang kulitnya mungkin gelap gitu ya, rambut keriting, stres nggak tiap bulan dicatok, ya kan? Aduh, nggak punya duit nih buat catok, skincareku habis, overthinking kan dia, minder sama teman-temannya. Gitu. Nanti nambah kalau rambut rontok gitu ya. Aduh, banyak itu baru kecil ya. Nah, kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gitu kalau dia nggak dapat support system yang kuat, ya dia bisa ke situ. Artinya dia tidak diselamatkan gitu, teman-teman ini gitu. Wah, sangat menarik ya. Tapi kalau dari Kari sendiri pernah nggak sih, kan Kari sebagai konselor remaja di Pilar gitu ya, yang otomatis pegang sobat sambat gitu kan. Promosi guys gitu. Itu pernah menemukan kasus apa nih terkait dengan overthinking remaja, mungkin bisa diceritain nggak Kak? Oke, kalau sobat sambat di Pilar gitu ya, sejujurnya walaupun kita itu lebih fokus kesehatan seksual dan reproduksi gitu, ketika aku pegang sobat sambat kebanyakan justru adalah permasalahan-permasalahan seperti ini gitu. Jadi dia yang ketakutan atau kecemasannya itu tuh macam-macam gitu, overthinkingnya tuh macam-macam, overthinking akademiknya, dia nanti begitu selesai SMK kerja di mana gitu kan, belum lagi aku ini sebenarnya oke atau enggak sih, layak atau enggak sih untuk pacar aku gitu. Banyak banget. Jadi memang justru kebanyakan dari klien kami itu memang latar belakangnya adalah memiliki overthinking ini yang kemudian menimbulkan kecemasan gitu kalau di kami. Dan kalau dipikir-pikir lagi ya Kak, aku izin agak jump in nih Kak. Iya, boleh. Jump in sama Kak Irnida tadi. Sebenarnya masuk akal sih ketika kemudian kita yang punya trauma itu jadi delay trauma ke remaja gitu ya, munculnya di remaja karena waktu remaja itu fisik kita belum benar-benar dewasa gitu kan, mental kita juga belum benar-benar dewasa, kita masih senang dengan masa-masa anak-anak itu, tiba-tiba punya tanggung jawab orang dewasa gitu, udah harus bisa mandiri, bisa menentukan pilihan, bisa membedakan benar dan salah gitu. Itu cukup
terapi yang begitu besar buat aku sih gitu ya, perubahan yang besar kalau misalnya aku masih ingat nih. Dan di masa remaja ini tuh aku juga punya banyak banget kesempatan untuk mengalami pengalaman pertama kali. Kayak pertama kali akhirnya aku sekolah mendaftar sendiri. Itu aku di remaja tuh, SMP. Oh my Habis god. itu itu kan udah masuk remaja ya. Iya, Habis itu pertama kali menstruasi. Wah, itu aku menstruasi di sekolah tuh. Kebayang overthinkingnya kayak apa. Aku besok nggak mau sekolah lagi, malu, cerok aku banyak darahnya gitu kan. Kemudian ada lagi pertama kali dapat pacar. Oh ya my enggak, God. itu di remaja. Nggak usah sok suci bilangnya waktu dewasa ya. Terus Ketawa nih. dan pertama kali akhirnya punya konflik sama keluarga. Karena tadinya kalau kita salah dimarahin, kita diem, Iya. udah selesai. Kalau remaja kan enggak. Kita Waktu jadi remaja, mulai kritis gitu ya. kita mulai kritis, jadi kayak enggak, aku nggak salah, nggak mau aku disalahin gitu kan. Nah itu juga sih yang aku rasa jadi salah satu penyebab berat gitu ya, penyebab faktor yang besar kenapa remaja itu jadi riskan banget mengalami overthinking gitu sih. Oh, oke. Wow, keren. Dan aku setuju sih karena juga semenjak kalau kita anak kecil gitu kan kita bisa main sepuasnya gitu ya. Kalau dimarahin tinggal nangis dan segala macam gitu kayak. Dan kadang juga malah ketika kita nangis ketika kita masih kecil gitu, kita tuh divalidasi, masih dipuk-puk gitu kan. Sedangkan kalau remaja itu sedih banget. Udah enggak gitu kan. Jadi dan kita juga harus bergelung dengan diri kita sendiri yang otomatis kalau kita overthinking nih, aduh ini nggak cocok nih diceritain sama ini kan orang tua terutama gitu kan nggak cocok gitu, jadi kita pendam sendiri, Betul. overthinking sendiri gitu. Benar. Dan mungkin kalau kita ini ya nyadar ya, dulu waktu kita kecil kita cuma bisa jalan aja udah ditepuk tanganin gitu. Kita sekarang enggak gitu, maksudnya kita punya pencapaian baru dalam hidup. Terkadang apresiasinya itu nggak semeriah saat kecil. Iya, betul. Dan itu bikin overthinking sejujurnya. Kan jadi kepikiran, nih sebenarnya bagus nggak sih yang aku lakuin gitu kan, ini sebenarnya bangga nggak sih gitu. Oh my god. Oh my god, iya. Karena juga. mungkin dianggap udah gede harusnya bisa kan Iya, gitu ya. bener. Masa anak udah SMA masa, atau kadang orang berpikir overthinking kemudian ketika kita mengkhawatirkan sesuatu mereka merespon dengan negatif juga, misalnya lebay lu gitu. Iya benar. Kayak gitu doang gitu kan, padahal kayak gitu doang yang menurut mereka itu berbeda dengan yang mereka rasain gitu kan. Gimana kan mereka nggak bisa berempati, itu namanya nggak ada empati kan, berarti kita nggak bisa mereka nggak bisa ngerasain apa yang dirasain seseorang gitu. Jadi buat mereka mungkin itu hal yang receh gitu, biasa tapi gitu. mungkin buat yang ngalamin, kenapa sih aku kok dibilang lebay, kan aku kan dia sampai padahal dia harus ke psikiater lah, sampai ke dan psikolog ya kan, sebagainya, karena begitu ada gangguan-gangguan yang memang harus diatasi. Nah tapi orang lain kan nggak aware dengan hal itu kayak gitu. Wow, aku jadi punya pertanyaan. Apa nih? Berarti apakah overthinking itu harus divalidasi atau tidak? Oke. Nah, teman-teman yang remaja Gimana? gimana? Ini mau dijawab. Oke, kalau menurut aku ya yang perlu divalidasi itu justru emosi yang muncul. Karena seringkali ketika kita overthinking itu kan ada emosi-emosi dalam tanda kutip yang menimbulkan perasaan tidak nyaman gitu ya, yang orang bilang emosi negatif gitu ya. Emosi nggak ada yang negatif ya. Jadi iya dicatat. Jadi ada emosi-emosi yang muncul dan itu bikin nggak nyaman. Nah, yang perlu kita validasi itu adalah kesadaran kamu untuk menyadari nih, oh iya aku sedang dalam emosi yang tidak nyaman karena overthinking ini gitu. Nah, overthinkingnya perlu divalidasi nggak sebenarnya ketika kita lagi ngomong sama remaja ya, ketika overthinking itu divalidasi pun kita jadi serba salah. Kayak oh iya berarti emang yang aku alami nggak enak nih gitu, nanti dia makin bergelut dengan overthinking itu sendiri. Jadi yang divalidasi adalah perasaannya, emosinya. Oh iya kakak mengalami kakak nggak nyaman banget ya saat ini karena harus cemas mengenai pacar kakak misalnya. Habis itu kita bantu petakan deh dari situ. Oke, kenapa, apa sih yang bikin kakak kemudian berpikir pacar kakak melakukan ini gitu. Adakah sesuatu yang terjadi sebelumnya kemudian bikin kakak curiga misalnya kayak gitu. Gitu sih kalau menurut aku. Tapi kalau menurut Kak Irnida gimana Kak? Iya. Sebenarnya bukan kita pengen diakui, tapi pengen mungkin ya kayak Re tadi bilang bahwa
orang tuh lebih empati aja sih. Gak apa-apa, it's okay, orang punya overthinking segala macam. Tapi kalau memang kita ngerasa nggak bisa ngatasin, it's okay, kamu kasih tahu tempat mana yang cocok buat dia. Harusnya misalnya ke psikolog kayak gitu. Nggak cuman dia ngejudge aja, lu lebay, males gitu. Itu kan nggak empati ya. Kalau memang kerasa ada seseorang mengalami seperti itu, ya nggak apa-apa gitu. Overthinking ya, cuman kalau memang kamu nggak bisa ngatasin, kasih tahu gimana caranya gitu. Atau sebaiknya bagaimana kalau memang kita tahu, kasih akses kemana misalnya harus dia. Kamu kayaknya harus perlu kesini deh, biar kamu dapat pencerahan misalnya. Kalau aku kayaknya nggak kompeten di situ, nanti malah bikin kamu overthinking misalnya. Kak Ernida, sorry ini kayaknya punya aku agak kurang keras nih suara Kak Ernida, boleh mendekat sedikit Kak? Gitu ya. Jadi mungkin lebih ke empati saja. Kita meresponnya tidak dengan sesuatu yang ngejudge gitu, menghakimi, menyalahkan. Kamu sih ngapain sih kayak gitu doang gitu ya. Tapi lebih ke mengarahkan bagaimana harusnya mereka mendapatkan akses yang baik gitu. Iya sih, aku setuju sih. Karena juga kadang nggak semua orang kan punya pemikiran sistematis yang kayak Kak Ri bilang gitu ya tadi ya, kayak oke, kita petakan gitu. Dulu nggak kepikiran gitu. Dan bahkan aku juga pernah ada satu pengalaman gitu ya, teman-teman Pilar juga. Waktu itu tuh aku deket sama orang gitu ya, dan aku emang suka overthinking dan dia juga suka overthinking gitu. Waduh, kombo nih ya. Iya, kombo. Dan kita tuh kadang suka ngobrolin hal-hal yang bikin kita takut dan segala macem. Terus akhirnya kita nggak tahu kalau maksudnya gimana ya, kita lebih ke ngevalidasi perasaan itu. Jadi aku yang overthinking tadi negatif ya, jadi aku mikir yang negatif-negatif, terus dia nambahin, iya kan, emang kayak gitu lah. Jadilah kita semakin jadi orang yang negatif gitu. Iya, bener-bener energinya negatif semua. Iya, jadi aku pernah ada di masa itu yang sampai kemudian aku capek gitu loh. Aku capek, sedangkan dia ternyata masih pengen ada di posisi itu gitu. Putus dong berarti. Iya. Aduh, sedih banget nih. Kita gak jadian sih, aja. Jadi bisa dibilang putus ya ini. Gitu. Oke, tapi menarik sih, maksudnya ketika kita overthinking gitu ya, sebenarnya kalau aku kemudian rasakan lagi gitu, kita itu ada di posisi dimana kita nggak bisa bedain fakta dan kenyataan. Iya, setuju. Ya. Kamu mungkin sudah pernah mendengar. Oke, tapi kalau teman-teman dari Pilar masih agak, loh, fakta sama kenyataan kan sama aja gitu ya. Sebenarnya beda ternyata. Aku juga baru tahu nih. Wow, gimana itu? Gimana itu? Misalnya, fakta itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Ayo, berarti kenyataan nggak terjadi? Iya juga. Ya, kalau kenyataan itu juga sesuatu yang terjadi, tetapi kita bubuhkan gitu ya, kita tambahkan persepsi kita, pandangan kita, perasaan kita. Misalnya gini, misalnya ya, aku kasih contoh, Kak Mutiara tiba-tiba lihat aku jalan di jalan Kalibanteng tuh yang panas luar biasa terik gitu ya, jalan sore-sore gitu kan, jam 4. Habis itu muka aku udah nggak jelas, hitam merah gitu. Terus habis itu udah lepek nih rambut gitu kan. Tiba-tiba kamu datang bawa motor. Habis itu kamu mendekati ke aku, kamu melihat faktanya itu apa? Fakta yang kamu lihat itu tadi. Kalau kamu kusem terus habis itu, mungkin kamu lagi perjalanan jauh dan karena mukanya kusem jadi ini harus banget nih kusemnya diomongin berkali-kali. Ya pokoknya gitu deh. Pokoknya kamu lagi di keadaan yang parah banget dan akan kemungkinan akan bad mood nggak sih setelah itu gitu. Nah, kan itu bukan fakta, itu kenyataan. Kamu membubuhkan persepsi kamu di situ. Gitu. Kenyataannya adalah aku sedang jalan di Kalibanteng, udah selesai sampai situ. Gitu. Itu fakta, sorry ya, itu faktanya kayak gitu. Kalau kenyataan itu lebih ke kayak misalnya, wah, dia sedang jalan, pasti dia kasihan sekali, dia kehabisan uang, nggak bisa naik BRT. Itu kenyataan. Oke. Gitu. Maaf. Nah, berarti kamu tidak fokus ya. Enggak dong, ya ini biar kita pelajaran bersama aja gitu. Jadi terkadang ketika kita nggak bisa
pisahin fakta dan kenyataan, kita jadi overthinking gitu. Kayak misalnya terjadi sesuatu, misal HP-ku jatuh gitu, jatuh, udah belum sampai apa-apa aku udah bingung sendiri, overthinking sendiri gitu. Karena aku cenderung menguatkan kenyataan yang aku punya. Kenyataannya maksudnya dia jatuh dan diambil orang, dan akan diambil orang. Itu kenyataannya. Ada campuran tidak enak di situ kan, campuran emosi gitu kan, campuran persepsi. Padahal faktanya dia jatuh aja udah. Ya, tapi kalau beneran diambil orang, itu tadi kenapa kita bilangnya overthinking itu tidak selalu buruk, tapi cenderung buruk. Karena dia punya sisi positif untuk kasih kita warning gitu kan. Gitu. Oke, wow. Oke. Ini masalahnya kadang orang-orang tuh nggak bisa misahin itu kan. Betul. Dicampur aduk semuanya. Jadi itu udah kayak jadi satu, dikemas jadi satu, akhirnya ya udah gitu. Susah kan orang akhirnya aku nggak boleh gini nih, kan susah banget untuk ngontrol gitu. Bener sih. Karena akhirnya kan jadi ya udah itu jadi satu paket lengkap, ya memang akhirnya dikemasnya jadi overthinking. Iya gitu. betul, dan emang kita sebagai manusia kan emang punya kecenderungan ketika sesuatu itu terjadi ya emang secara otomatis aja otak kita akan mempersepsikan sesuatu gitu kan. Membubuhkan banyak hal gitu ya. Benar, itu udah itu alami ya. Iya, alamiah wajar. gitu. Cuman ketika kita menyadari itu, kita tarik pikiran kita. Aku harusnya nggak boleh kayak gitu. Stop. Jadi kita mulai afirmasi diri dan sebagainya. Kemudian mulai menarik pikiran itu gitu kan. Jadi harusnya tuh aku nggak kayak gini nih. Kayak gini bisa menghancurkan diriku sendiri misalnya. Kalau dia sadar ya. Tapi kalau dia terhanyut, terbawa ya udah gitu terus. Makanya penting buat teman-teman ini. Karena kita tuh sebenarnya makhluk sosial ya, kita nggak bisa hidup sendiri, perlu orang lain. Makanya kita butuh temen, support system, lingkungan sosial itu untuk bisa ngingetin teman-teman dekat. Kenapa kita punya teman dekat, sahabat? Itu tujuannya itu, bukan sahabat yang hanya sekedar toksik. Iya betul. Gak yang kayak tadi juga ya. Tapi yang support ketika, kamu kok gitu sih? Jadi ada yang ngingetin. Jadi kita kalau kita nggak bisa melepaskan kehidupan sosial dari hidup. Aku mau ansos, mau di kamar aja sendiri, nggak bisa. Kamu mati, emang siapa yang bantu kalau nggak orang lain? Yang ngubur sendiri, nggak bisa kan? Tetap itu kesadaran itu harus dimunculkan, meskipun kita nggak suka gitu. Ya memang berat sih buat orang yang antisosial yang. Tapi kan kita cari orang antisosial itu kan pasti ada penyebabnya ya, ada akarnya kenapa dia gitu. Nah tapi kalau kita bicara itu ya kita harus menarik pikiran itu bahwa kalau teman-teman menyadari ada sesuatu yang nggak beres dengan dirinya, kok jadi kayak gini ya, dulu aku nggak gini, kok sekarang jadi gini, dulu aku tuh orangnya santai, kok sekarang aku jadi gedebak-gedebuk gitu, kayak overthinking, jadi suka cemas, jadi insomnia, nggak bisa makan, nggak punya nafsu makan, atau ketika punya nafsu makan makannya jadi berlebihan, udah nggak bisa ngontrol, kok aku ada yang nggak beres ya. Nah ketika kamu punya kesadaran itu, carilah bantuan. Nah, ada sesuatu yang gak beres dari dirimu, sesuatu yang tidak biasa dalam hidupmu, segera cari bantuan. Minimal cerita ke teman, barangkali itu bisa merilis perasaan-perasaan itu, bisa lebih lega. Mungkin teman-teman bisa kasih support. Gak usah ke psikolog deh atau ke mana. Mungkin kalau kita bingung nanti gak punya duit, overthinking lagi gitu kan. Nambah PR, tambah pusing lagi. Aku gak punya duit, gimana nih? Udah cerita ke teman. Makanya saya bilang kita gak bisa lepas dari lingkungan sosial, kehidupan sosial. Jadi cerita teman, punya 1-2 teman nggak apa-apa. Kalau saya bilang ke teman-teman remaja tuh, kamu tuh nggak usah haus akan validasi bahwa kamu punya teman banyak. Follower 1 juta buat apa? Tapi kalau kamu sakit juga yang datang cuma 1 aja temenmu. Itu kan teman hanya di dunia maya. Kalau kita punya teman 1-2 tapi care dan peduli, ada setiap kita butuh, why not gitu. Kita nggak butuh temen yang follow 100.000, butuh itu kita nggak butuh itu, karena dunia maya tuh beda dengan dunia nyata, ya kan. Jadi kalau kamu punya teman 2-3 care, syukuri. Jangan ngerasa aku nggak punya teman. Enggak, kamu punya teman gitu. Daripada kamu hidup sendiri bengong sana sini, mau curhat ngomong sama tembok ya kan akhirnya ya. Nah itu makanya ngomong sama tanaman ya kan, kasihan gitu. Itu lebih baik kita punya 1-2 teman tapi care gitu. Misalnya Mutiara sama Re gitu kan. Aduh biarpun satu kemana-mana berdua mau dikatain homo kayak apa kayak ya kan, bodoh amat ya kan. Tapi kalian lebih tahu gitu. Jadi
jalani itu. Kalau itu lebih happy ya kenapa enggak gitu. Buktinya aku nggak stres, aku bisa kuliah dengan lancar misalnya, aku nggak pernah insomnia, aku juga olahraga misalnya, aku jadi influencer misalnya. Jadi influencer yang benar-benar menginfluence gitu ya, bukan sekedar ikut-ikutan gitu. Oke, Iya sih, benar sih. itu pentingnya ya teman-teman. Kalau kalian berteman, carilah teman yang baik gitu ya. Kalau ada satu misalnya dari 5 nih, satu merasa kamu nggak nyaman, atau kok kayaknya aku masuk ini nggak cocok, nggak usah dipaksain. Hanya karena pengen diakui punya teman, nggak usah, mundur aja. Daripada itu jadi toksik, malah bikin kita nggak bener gitu. Lebih baik mundur. Aku kayaknya nggak cocok nih kayak teman-teman. Kayaknya teman-teman cuma isinya flexing doang, nongki nggak jelas, makan malah. Sementara uang jajanku cuma segini, cukup makan warteg gitu ya. Mereka nongkinya di coffee shop yang mahal gitu. Ya nggak usah dipaksain gitu. Tapi ini juga membuat aku bertanya-tanya gitu. Aku kan pernah ada di posisi dimana kayak aku merasa kalau seumpama ini ada satu circle gitu ya. Terus masalahnya di lingkungan aku gitu ya, itu orang-orangnya kayak gitu semua gitu. Jadi Toxic. iya, jadi kalau aku nggak berteman sama dia, jadi aku beneran nggak akan punya teman gitu loh. Nah itu jadi mending gimana? Apakah aku emang beneran nggak usah temenan aja sama mereka semua, atau ya udah mau nggak mau? Kalau Karena itu dirasakan kita bisa ngerasain ya. Kalau kita ngerasa nggak nyaman ya kita nggak bisa maksain kan. Kalau kita paksain juga malah kita stres, nggak bisa nyesuaiin diri dengan mereka, ya kan, gaya hidup mereka misalnya, obrolannya nggak nyambung kan malah nggak nyaman. Lebih baik kita sendiri. Kalau memang mungkin barangkali temennya ada tapi jauh. Oke. Kan kita sekarang teknologi canggih, bisa video call, bisa apalah ya, Iya, bisa betul, telepon. Kalau misalnya mau curhat bisa telepon misalnya temennya, atau journaling, menulis, ya kan. Itu juga sebagai salah satu cara untuk mengekspresikan emosi, ya kan. Itu juga kayak apa ya, membuang sampah gitu bahasanya, buang sampah dalam diri kita gitu. Tapi tapi benar, maksudnya in this economy gitu ya, ketika kamu sudah banyak dikhawatirkan oleh keadaan yang terjadi di sekitarmu, kayak mungkin kamu pusingin akademikmu, pusingin pemerintahan gitu kan, pusingin banyak hal, kamu masih harus memusingkan teman yang sebenarnya dia juga nggak teman buat kamu gitu ya, buat apa gitu kan. Mending ya kita capai kebahagiaan kita secara maksimal. Karena kesehatan gitu. itu kesehatan mental nomor 1. Betul, Ya. sepakat. Makanya itu kita ngopi terus Kak Irna. Ya, asal ngopinya jangan berlebihan. Nah, kan? Sesuatu yang berlebihan nggak boleh. Gitu. Oke, kalau begitu, menurut Kak Irni, apa hubungannya nih ya overthinking dengan social anxiety? Itu tadi saya bilang di awal, karena sebenarnya overthinking itu kan bagian dari komponen psikologis dari kecemasan, ya kan, kecemasan itu sendiri. Jadi karena berpikir berlebihan, termasuk ketakutan yang berlebihan, ya kan, itu kan bagian dari tadi sangat berhubungan, dan itu bagian dari kecemasan juga. Sebenarnya. Makanya dalam sosial kita juga ya udah kayak berteman tadi gitu kan ya. Kita juga kalau temennya nggak oke, dan kita berusaha untuk fit di dalamnya gitu kan ya, jadi overthinking. Nggak oke itu bukan karena persoalan fisik ya, tapi lebih ke menyenangkan, sefrekuensi atau enggak gitu betul. kan. Kalau dari Kak Rey ada nggak tambahan? Idem ya. Ibit. Enggak, tapi emang betul sih, maksudnya overthinking itu kan salah satu dalam tanda kutip ciri khas yang akan sangat tampak gitu ya dari anxiety. Dan kalau misalnya kita tarik overthinking nih ke social anxiety, mungkin lebih ke kayak, aduh tadi aku ngomong kayak gini tuh salah nggak ya gitu. Aduh aku kayak gini menurut mereka itu lebay nggak ya gitu kan. Jadi sebenarnya memang itu bukan sesuatu hal yang bisa dipisahkan gitu. Dan seringkali memang kalau kita lihat-lihat kembali gitu ya di sekitar kita, overthinking ini saat ini di antara teman-teman aku paling banyak itu karena muncul dari social anxiety itu sendiri. Karena kita kan sekarang hidup sama media sosial ya. Kamu pernah nggak sehari nggak buka TikTok atau Instagram? Nggak mungkin. Aku juga nggak soalnya. Aku cari temen guys gitu. Nah dari situ kan kita jadi sebenarnya niatnya lebih terhubung dengan orang lain. Tapi for some reason karena yang diupload
di situ adalah sesuatu hal yang dalam tanda kutip flexing gitu, atau setuju. memamerkan pencapaian mereka yang sebenarnya juga itu hak mereka gitu ya. Betul. Tapi terkadang kita kan nggak punya kemampuan untuk menerima itu sebagai hal yang positif ya, walaupun sebenarnya mungkin niat yang membagikan positif, kayak memberikan motivasi gitu, atau itu mungkin cara mereka bersyukur kepada Tuhan gitu kan, dengan wah aku dapat berkat dari Tuhan. Tapi kita yang dalam keadaan tidak baik-baik saja gitu kan, kita jadi melihatnya sebagai suatu ajang kompetisi gitu. Nah dari situ akhirnya ada overthinking lagi gitu, kayak jadi ini ya berputar terus gitu. Tuntutan Lingkaran sosial ya kan, gitu ya. ya media sosial itu gede banget sih dampaknya. Jadi kalau kita lihat di reels ya kan, orang apa sih posting misalnya cuman foto makanan gitu, ya kan? Aduh gila ini dia makannya enak terus sih gitu. Apa sih makan nggak enak gitu? Padahal itu makan orang ya, punya orang, difoto, diposting gitu kan. Kalau enggak dia makan itu sebulan sekali. Baru jadi Orang nggak ngerti berpikir, tapi itu kan apa? Kayaknya jadi minder kan, kok teman-temanku gitu banget ya, gampang banget sih, kok aku nggak bisa sih kayak mereka gitu. Padahal kalau kita posting ubi rebus, singkong rebus juga nggak napa-napa gitu, ya kan? Itu malah betul, sehat betul, gitu. betul. Tapi kan kita udah terpengaruh dengan hal kayak gitu loh. Jadi media sosial itu pengaruhnya gede banget. Apalagi tadi iklan ya kan, skincare, perempuan ya kan, dengan sosok figur perempuan ideal itu ya itu tadi cantik, laki juga yang cakep lah gitu ya, terus tinggi, semampai, gemuk dikit udah langsung ya kan, nggak mungkin kan gitu, putih mulus gitu, udah pokoknya kayak gitu. Itu kan jadi kayak tujuannya akhirnya, aduh gimana ya, cari oplas di mana lagi gitu. Jadi unreal gitu loh. Jadi nggak jadi diri sendiri kan. Iya benar juga. Ini juga aku sempat dapat kalimat di TikTok gitu ya, kayak kalau kita mikir gimana sih? Kalau kita mikir negatif di suatu postingan orang, itu tuh sebenarnya cerminan dari kita sendiri. Berarti kita negatif gitu. Tapi kalau kita ngelihat postingan orang secara positif, berarti kita tuh positif gitu. Karena kan tentunya kita nggak tahu apa yang dipikirkan orang itu kita ngeposting gitu kan. Kadang orang posting ya posting aja kan, betul, gitu. betul. Kadang gitu, ngapain sih orang posting ini, kayak kita sirik sendiri. Iya betul. Bete gitu, sebel Padahal kan, itu kan gitu. pemikiran kita sendiri ya. Sebenarnya kita nggak tahu. Padahal gitu juga nggak loh, dia apa-apa kayak gitu gimana. posting. Padahal dia cuma posting ini iseng doang, tanpa ada apa niat apa-apa gitu. Oke. Lagi di pesawat posting gitu kan. Wah udah sampai bandara mana gitu kan. Orang ngapain sih kayak gitu ya. Orang kalau udah negatif kan pikirannya gitu. Iya betul. Padahal mungkin niatnya cuma berbagi kebahagiaan aja gitu ya. Kalau orang positif pasti, aduh aku pengen kayak dia nih, keren banget, mandiri banget, kerjaannya mapan gitu kan, betul. jadi motivasi Jadi ya. motivasi. Tapi kalau enggak ya itu tadi, jadi ajang untuk overthinking Iya, berlebihan overthinking. gitu. Dan malah berkompetisi, Iya. berkompetisi. Kompetisi, Mutiara. Kompetisi positif. Kompetisinya Itu positif. bagus. Oh iya betul. Tapi kompetisi yang Negatif Iya. positif itu ya, jangan yang Nah, tapi kita nggak bisa kemudian langsung cap orang itu positif atau negatif dari satu momen aja ya. Maksudnya ya kita sebagai manusia itu up and down kan. Up and down tuh manusiawi banget kalau menurut aku. Jadi memang yang penting tadi yang dibilang sama Kak Irnida di awal, self control aja sih. Jadi kalau misalnya kamu emang lagi ngerasa tidak baik, ya lebih baik kamu menahan diri gitu, daripada lihat-lihat sosmed juga bikin kita negatif gitu kan. Itu karena memang harus diakuin ya, kita nggak selamanya positif nggak sih gitu kan. Kayaknya kok keren banget ya setiap hari positif lo. Sempurna kan. banget. Sempurna banget hidup lu kayaknya. Oke, tapi ini juga termasuk salah satu tips untuk kita supaya mengelola overthinking nggak sih, self control itu? Betul. Iya. Ya nggak? Atau mungkin bisa dijelaskan lebih jauh begitu? Iya, artinya tadi yang saya singgung di awal, kita mulai menyadari ketika ada, ya itu tadi, dengan caranya ya kita punya support system gitu loh, teman-teman positif yang benar-benar support gitu. Jadi ketika ada sesuatu, ada yang nggak boleh gitu, kamu jangan gitu, ada yang ngingetin. Kadang tuh kalau orang didiemin aja, kadang bablas sendiri kan. Kalau kita nggak aware, kadang biarin aja gitu kan. Padahal kalau teman yang baik mestinya ngingetin gitu kan. Dan kita juga harus berbesar hati, bisa menerima. Kita punya penerimaan diri bahwa oh ya, saya tuh punya kekurangan yang mestinya
bisa saya perbaiki. Jangan dipungkiri bahwa kita nggak punya kekurangan gitu loh. Ya kita harus menerima segala sesuatu yang negatif dari diri kita itu harus kita terima, termasuk kita diberi fisik seperti ini ya diterima, harus punya penerimaan juga gitu. Tapi Tuhan kasih kita bentuk ya, sesuatu menciptakan kita itu kan pasti ada tujuan ya. Betul. Ada kita punya kekurangan, pasti kita punya kelebihan. Wajahnya mungkin biasa, tapi dia cerdas, bisa kompetisi lomba kejuaraan dunia internasional misalnya. Artinya orang lihatnya bukan fisik lagi, tapi lebih ke kemampuan. Gitu. Oke. Iya ya, itu gunanya kita punya support system yang baik gitu ya. Apalagi kan support system kan biasanya bisa dari keluarga, teman gitu ya. Keluarga nomor satu. Iya, keluarga nomor satu, betul. Kalau keluarganya toksik, cari teman. Keluarga bisa toksik loh, gitu ya kan. Betul. Nggak selalu juga, kadang keluarga malah jadi kompor ya. Iya, jadi malah sumber stresnya di keluarga betul, juga betul, banyak betul. juga remaja yang mengalami gitu. Jadi emang punya keluarga yang baik, yang suportif itu sangat-sangat privilege ya. Iya sih, benar sih. Ketika keluargamu support kamu bisa ikut kuliah, bisa biayain, itu udah prestasi gitu. Harus kita syukuri gitu. Nanti abis ini pulang sujud sama orang tua. Aku duluan. Tapi aku jadi teringat tadi yang dikatakan Kak Ernida. Sebenarnya kalau misalnya kita back to cara mengelola overthinking gitu ya. Tadi Kak Ernida kan ada bilang journaling gitu ya. Itu membantu banget sih. Soalnya terbukti di aku gitu. Jadi gini, ketika kita overthinking, kalau kita back to tadi yang kita bicarakan, itu kan sebenarnya kita mengalami kecemasan karena kita hidup di masa lalu atau di masa depan, gitu kan. Jadi kita punya kecemasan itu gitu. Tapi kemudian kalau ditanyain, terus gimana cara mengelolanya? Ya dengan cara memastikan diri kamu hadir lagi di saat ini gitu, nggak tertinggal di masa lalu atau nggak lompat di masa depan. Jadi paling bener ya grounding, caranya grounding, maksudnya mindful, kamu tahu saat ini sedang di mana, apa yang kamu khawatirkan, apa yang terjadi sehingga kamu mengkhawatirkan itu. Nah, salah satu caranya yang tadi disebut Kak Ernida, journaling. Itu walaupun kesannya kayak sederhana banget gitu ya, kayak apa sih zaman sekarang masih nulis diary gitu kan. Zaman dulu Dear Diary. Dear Diary. Ada gemboknya. Iya lagi. Oh my god. Tapi ternyata itu emang bermanfaat banget gitu ya. Iya, biar gak dibaca orang ya. Kalau sekarang mungkin nggak pakai buku ya, lewat handphone, red note Iya, gitu bener. kan. Banyak beberapa teman remaja juga pakai HP gitu. Cuman kalau saya untuk lebih ke memulihkan kondisi psikologis ya, itu membantu lewat tulisan sih. Iya, emang lebih Proses bagus menulis itu juga healing. sih. Iya, setuju. It's part setuju. of healing gitu. Setuju, Jadi setuju. menulis, karena kita juga dengan berpikir kita juga ya kan ada Iya, koordinasi iya. visual motorik gitu. Jadi itu juga membantu. Karena kalau kita ya nggak apa-apa sih pakai handphone, misalnya kita lagi di jalan nggak dapat alat, nggak bawa alat tulis, boleh gitu. Tapi sebisanya kita pakai menulis gitu, kayak gini, buku kecil atau kita yang hanya kita yang bisa bawa kemana-mana kecil Iya, gitu sih. bener. Tapi benar, karena ketika kita melakukan sesuatu gitu ya dengan motorik, secara tidak langsung tuh kita memaksa diri kita untuk hadir sepenuhnya saat itu juga. Jadi itu membantu part of healing itu tadi sih sebenarnya. Oke, wow. Aku juga merasa kan aku suka nulis diary Iya. itu kan dari SD gitu ya. Terus ketika aku baca lagi sekarang, aku tuh jadi lebih bisa kayak ternyata dulu tuh ini aku nggak suka ya, ini yang bikin aku nangis ya gitu. Aku jadi lebih bisa Jadi tahu kan? Iya. Ya. kayak Ternyata tahun segitu aku tuh gini ya. Mentertawakan diri sendiri. Iya benar, dan jadi kayak oke, ternyata dulu aku punya pemikiran Iya. seperti ini yang menurutku mungkin bisa bermanfaat dan bisa jadi pembelajaran buat aku sekarang gitu kan. Ya begitu deh. Tapi pertanyaan terakhir nih ya, ini karena mungkin waktunya udah banyak dan kita yapping terus gitu ya. Kapan kita harus tahu kalau cari bantuan profesional gitu ketika kita overthinking? Mau dari mana dulu? Kayak ini? Kalau menurut aku sendiri gitu ya, kapan sih kamu harus cari bantuan? Sebenarnya
setiap orang akan beda-beda gitu ya. Balik lagi ke kamu, ketika kamu merasa kamu ingin melanjutkan perjuangan melawan overthinking itu sendirian, maka lakukanlah gitu kan. Karena kalau nggak mau ditemenin, dia maksa cari bantuan karena disuruh, ya nggak bakal berguna juga gitu kan. Tapi kalau misalnya kliknya kapan harus cari, menurut aku ketika apa yang kamu rasakan itu udah mengganggu pola hidup sehari-hari kamu. Misalnya kamu jadi nggak bisa makan, atau makannya jadi kebanyakan. Ketika kamu nggak bisa tidur, atau malah tidurnya kebanyakan, gitu-gitu. Jadi kita sebagai manusia secara tidak sadar tuh kan sebenarnya udah punya pola hidup yang terbentuk gitu ya. Nah, ketika pola itu terganggu dan bikin kamu nggak nyaman, itu saatnya kamu cari bantuan. Itu sih kalau menurut aku. Oke. Yap. Sama tadi kita sudah singgung juga. Yang penting kita menyadari bahwa ada sesuatu yang nggak beres dari dalam diri kita. Itu tadi kebiasaan atau hal-hal yang tiba-tiba kok aku dulu nggak gini, kok sekarang kayak gini, gitu ya. Mulai menyadari itu tadi, gangguan makan, gangguan tidur dan sebagainya. Biasanya paling banyak ditemuin itu 1 gangguan tidur, sama 2 gangguan makan. Udah itu paling banyak kalau saya temuin. Saya tuh selalu kalau ada yang ngalamin kecemasan atau kondisi-kondisi psikologis yang parah, kamu bisa tidur nggak? Saya pasti pertama yang saya tembak itu nggak bisa gitu. Pasti ada gangguan itu. Kamu makannya gimana? Ya pasti berdampak karena jadi itu kan tidurnya nggak beraturan, makannya juga nggak beraturan, ya kan? Pengaruhnya kemana? Asam lambung, GERD dan sebagainya, kayak gitu. Nah itu pasti ke situ dampaknya. Jadi ketika kita mulai menyadari ada sesuatu yang nggak beres, cari bantuan. Oke ya. Kalau teman-teman nggak bisa ngatasin, cari ke profesional. Kalau nggak bisa, nggak ada biaya, cari tahu misalnya di kampus, cari tanya dosen atau bagaimana minta, atau BPJS sekarang teman-teman mahasiswa bisa mengakses BPJS, psikolog, psikiater gratis. Obat semua gratis. Tanpa biaya. Betul. Dan sobat sambat juga ada yang gratis. Ada yang bayar juga. Bisa guys. Ke Pilar ya. Betul. Pilar. Curhat ke Pilar. Teman-teman konselor sebaya takut ngomong sama orang tuanya, ngomong sama teman remaja, ya kan? Lebih nyaman kan, gitu. Dan curhat pacar sama Kak Rey. Iya. Aku putus. Enggak. Gak jadi, oke. Malah jadi stres lagi. Oke, sebelum kita tutup, ada mungkin kata-kata hari ini. Kata-kata Mutiara, silakan. Kata-kata aku dari tadi udah ngomong terus gitu. Oke. Nah, tapi sebelum kita tutup, mungkin ada kalimat yang penting yang akan disampaikan quote gitu ya. Iya, waduh, nggak aku siapin lagi. Kalau aku apa ya, satu yang kalimat saya lupa dari siapa, tapi selalu ingat, hidup sekali, hiduplah yang berarti. Gitu ya teman-teman ya. Oke, keren banget sih. Kakare? Kalau menurut aku kamu sebagai remaja yang penuh kopi ini gitu ya. Banyak banget nih yang pada ngopi kan. Menurutku kamu boleh punya pilihan untuk banyak berpikir gitu ya, banyak mencemaskan, itu boleh, tapi aku harap kamu nggak mengorbankan kebahagiaanmu atas itu, gitu aja sih. Oke, terima kasih. Dan teman-teman semua ingat ya, ketika kita cari bantuan itu tuh kita bukan aib gitu. Jangan dianggap ketika cari bantuan itu tuh sesuatu hal yang buruk, itu sesuatu hal yang kayak, ih apakah aku udah gila makanya aku harus ke psikolog dan psikiater. No, teman-teman. Kita harus tahu kapasitas diri kita sendiri. Jadi ketika kita meminta bantuan itu emang pure karena kita butuh itu gitu. Itu bentuk kita mencintai diri sendiri, kita menyayangi diri sendiri, begitu kan ya. Sebelum itu teman-teman, tadi kita udah ngomongin soal layanan profesional dan lain-lain gitu. Kalau teman-teman bingung gitu ya mau kemana, boleh banget teman-teman hubungi Pilar PKBI Jawa Tengah. Nah, betul. Pilar PKBI Jawa Tengah ini teman-teman punya layanan namanya Sobat Sambat gitu ya. Sobat Sambat itu ada 2. Yang pertama Sobat Sambat biasa, dan yang kedua Sobat Sambat Pro. Sobat Sambat biasa, yang biasa ini adalah Sobat Sambat yang layanannya ramah remaja, alias gretong, guys, gretong ya. Teman-teman akan bisa mengakses konseling bersama konselor sebaya di Pilar PKBI Jawa Tengah. No fulus. Dan tentu teman-teman
konselornya adalah konselor yang sudah terlatih ya, pilihan. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir informasi rahasianya tersebar, no, tidak akan. Atau bisa juga kalau menurut teman-teman kayaknya nih aku udah butuh di tahap psikolog nih gitu ya, betul. teman-teman boleh banget akses layanan Sobat Sambat Pro. Nanti salah satunya ada bersama Kak Irnida gitu ya, mulai dari 100.000 aja. Ya, jadi Cantumin biayanya. Iya ya, harus dong. Kita Gen Z maunya yang transparan. Oke. Biar jelas gitu ya. Betul. Jadi teman-teman nanti bisa ya kalau mau ngobrol lebih banyak gitu ya, atau mungkin butuh bantuan silahkan dihubungi, atau mungkin ke media sosialnya kakak-kakak cantik-cantik ini. Pilar juga gitu. dong, gimana? Pilar Iya aja. sama Pilar. Pilar. Bentar dong. Oh, Sabar. sabar. Jadi teman-teman, tapi semuanya tentunya ada di Pilar dan di PKBI gitu ya. Jadi kalau kalian pengen ketemu sama kita ada di Jembawan Raya gitu ya, nomor 8 Kalibateng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang gitu ya teman-teman ya. Terus datangnya juga akun Instagramnya Pilar PKBI. Terus juga mungkin nanti dicantumin PKBI ya. Iya. Biar ketemu sama Instagramnya Kak Irni gitu. Dan nomor WhatsApp perlu Gini ada aja, di- kalau misalnya teman-teman bingung, bukanya langsung Instagram Pilar @pilar_PKBI. Betul. Nah, nanti di bio-nya itu ada campsite atau Linktree ya, aku lupa deh pokoknya. Iya, ada nomornya juga. Ada kontak person ya. Iya, ada kontak personnya, langsung pencet aja teman-teman, nanti akan langsung terarahkan ke form pendaftaran konseling ataupun layanan lainnya yang tersedia di PKBI Jawa Tengah. Oke, sudah ya. Mungkin sekian dari kita. Bye-bye. Bye. Kiss Pro Podcast.